What's up? What's up? Do we have a deal? Yo yo yo, welcome back, is back, epic comeback, pencinta susu dimanapun kalian berada. Sehat? Susunya masih orisinil? Tot. Kali ini saya akan merangkum film berjudul 21 Jump Street. Gimana kisahnya? Langsung saja, ndak usah banyak cacicu. Ini dia, let's go. Awal cerita memperlihatkan seorang siswa anak SMA bernama Smith McQueen dan Greg Jenko. Mereka sejak awal bermusuhan. Hingga pada suatu hari mereka bertemu kembali saat masuk akademi kepolisian. Not so Slim Shady? What's up? Holy shit. Nico Smith, you're up. Smith merupakan seorang anak yang culun, tetapi dia sangat pintar. Sedangkan Jenko seseorang yang atletis, tetapi dia nggak ada otak. Sehingga mereka memutuskan untuk berteman. Pertanyaannya, kalian lebih memilih gak ada otak atau gak punya otot? Jawab di kolom komentar. Come on, let's go. Come on, pick your knees up, pick your knees up. Yes! I'm telling you right now, it's not a felony. Of class 137. You ready for it? Singkat cerita, pada suatu hari saat mereka sedang berpatroli, mereka melihat geng motor yang sedang menghisap narkoba. Shaka Khan. Setelah mereka cacicu dan memeriksa semua motornya, ternyata mereka menemukan garam beriodium. Dan adegan Tom and Jerry pun dimulai. Make it worse for yourself. Go, that way. Come here. Freeze! Stop it! You're up. Give me. Dan itulah pertama kalinya mereka berhasil menangkap penjahat. What's up? What's up? Fuck you! Yeah! Setelah kejadian itu, mereka dipanggil atasannya. Dan mereka diberitahu bahwa geng motor itu dibebaskan. Karena saat geng motor itu ditangkap, mereka lupa membacakan hak Miranda. Si Smith berkata bahwa dia sudah bersusah payah menangkap mereka sampai tangannya terluka. Ow! Wow. Akhirnya mereka dipindah tugaskan ke bagian 21 Jump Street. Lanjut, 21 Jump Street merupakan sebuah alamat gereja yang dijadikan markas para polisi penyamar. Kalau di Indonesia seperti Intel lah. Singkat cerita, mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus narkoba jenis baru yang berada di sebuah sekolah SMA. Tentunya tidak menyamar menjadi kang bakso di sekolah. Misi mereka hanya mencari pengedar dan pembuatnya, karena narkoba jenis ini sangat berbahaya, lebih berbahaya dari buah kecubung dan jamur mushroom. Hi, I am William Willingham. So I bought these. With me, but I already know the answer. It's yes. Selama menjalankan misinya, mereka menyamar sebagai siswa dan juga menjadi saudara kandung, serta tinggal bersama orang tua Smith. Saat akan pergi ke sekolah, mereka tidak punya mobil yang keren, dan akhirnya mereka meminjam mobil di kepolisian. Shit.
Come on, House, give us a little credit. Sampailah mereka di tempat tongkrongan sekolah, parkiran. Mereka berdua mencoba berteman dengan anak-anak keren di sekolah. Salah satunya adalah Eric. Saat Smith memasuki kelas kesenian, dia mencoba untuk mendekati teman wanita Eric dan langsung menanyakan di mana dia harus mendapatkan narkoboy. Anjir, langsung to the point. Dan wanita ini memberitahu bahwa nomor telepon ada di bangku. Di sisi lain, Jenko sedang berada di dalam kelas kimia, belajar tentang ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Gua anak IPS gak ngerti. Lanjut, Smith segera menghubungi Jenko untuk bertemu di lorong karena dia akan menemui sang pengedar. Dan ternyata pengedarnya adalah You guys want to do this or not? Jesus, yeah. Dealer? You're the dealer? Is that you? Yep. ketika mereka membelinya, Eric meminta untuk langsung memakannya, tidak boleh bungkus bawa pulang. Mau tidak mau mereka akan memakannya. Karena mereka takut mati, seperti korban sebelumnya, mereka segera mengeluarkan obat itu di toilet. You gotta pull the trigger. Okay, you gotta pull the trigger. Saat mereka keluar dari toilet, mereka bertemu dengan guru olahraganya. Sialnya, obat itu langsung bereaksi, dan fase pertamanya adalah tertawa terbahak-bahak. Was this funny to you guys? Dan fase keduanya mereka adalah berhalusinasi. Yang pernah makan kecubung dan mushroom komen di bawah. Do we have a deal? Name me some Doug McQuaid. Understand? At today's track meet, you do that, and I'll sign. Yes. Nice. Don't blow on me, son. Dan fase ketiganya adalah percaya diri yang berlebihan. Carry the two, changing its atomic isotoner into a radioactive spider. Hit that shit. Fuck you, science! I'm just the cleverest fella 'twas. Vigilante, we got this. All right, you're looking at him. No, McQuaid, pick it up. What are you doing? What are you doing? Pick it up. McQuaid, run. Do this. Let's go. Come on. Lanjut, keesokan harinya Jenko menyelidiki kelas sains untuk mengetahui siapa pembuat narkoboy itu. Apakah ibu guru ini? Namun Jenko hanya menemui sekumpulan anak yang sedang bermain byakugan. Kenapa gak sekalian main Tamiya aja? Jing. Singkat cerita, Smith membelikan tiket liburan untuk orang tuanya agar mereka dapat mengadakan pesta di rumah. Kemudian mereka membeli minuman-minuman beralkohol dan untuk pesta yang meriah, mereka mencuri setengah kilogram daun singkong dari markas. Pound of marijuana? Best party ever. Pesta dimulai. Ternyata Jenko mengundang teman-teman kelas kimianya untuk membantu menyadap HP milik Eric. Tanpa diduga, Smith membuat keributan. Come on. Here's real. What's your real? Oh shit! Setelah mereka baku hantam, ternyata punggung Smith tertusuk. Kok bisa nggak tahu baku hantam tertusuk? Dahlah, lanjut party. Di malam itu, pertemanan Smith dan Eric semakin dekat dan Jenko merasa tergantikan.
Keesokan paginya mereka dimarahi habis-habisan karena foto Smith ada gambar titiknya. Smith dan Eric menjadi semakin dekat, sedangkan Jenko semakin dekat dengan teman-teman kimianya. Persahabatan mereka mulai luntur saat Smith membicarakannya melalui penyadap yang didengarnya. He's adopted. We all suspect from a very lame. Singkat cerita, Jenko melihat Eric dan temannya membawa kuda-kudaan. Dia menduga Eric akan melakukan transaksi dan dia segera menyusul Smith yang sedang berduaan. It's not good. You hear from me about telling you. That's just too crazy. Makes sense. Fuck out of here. Yeah, no worries, man. Ya, dan ternyata Eric bertransaksi dengan geng motor yang pernah mereka tangkap dahulu. Tanpa pikir panjang mereka akan menangkap geng motor itu. Akan tetapi mereka di tengah jalan saling cacicu yang mengakibatkan salah satu geng motor tersebut tertabrak. Smith yang ketakutan dengan pria berjenggot akhirnya tancap gas. Dan akhirnya malah mereka yang dikejar. Oke, nikmati aja adegannya, gua mau sebat dulu. I don't know. It just didn't explode. That's weird. Kalau kalian suka dengan filmnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. They're coming. I got an idea. Why don't you text them and ask them to stop? Mereka saling menyalahkan satu sama lain atas kegagalan itu, dan pertengkaran mereka berlanjut di panggung teater. You're embarrassing me. It's okay. Let me get to you. You're expelled. Both of you are expelled. Karena mereka dikeluarkan dari sekolah, yang artinya mereka gagal dan dipecat. Saat mereka berkemas dan akan berpisah, malamnya Eric datang mengajak ke suatu tempat. Dan tiba-tiba Eric mengeluarkan senjata. Mereka menduga Eric mengetahui penyamaran mereka. Tetapi di sini Eric meminta mereka untuk mengawalnya karena ada transaksi besar bersama pembuat narkoboynya. Sebelum mereka beraksi, ibunya menyuruh mereka mengerjakan tugas rumah dahulu. Inilah contoh anak yang baik, selalu nurut sama orang tua. Akhirnya mereka bertemu dengan pembuat narkoboynya yang ternyata adalah guru olahraganya. Yang mengejutkan, mereka bertransaksi dengan geng motor tempo hari. Clara, you're a teacher. And I was stuck on a teacher's salary, bro. Tidak lama kemudian, geng motor tersebut menyadari bahwa mereka berdualah yang menangkapnya tempo hari. Tanpa diduga, ternyata ada senior dari Jump Street yang menyusup di antara geng motor tersebut. No! Fuck! Doug Penhall,
Karena Smith tidak pernah menembak, akhirnya dia melempar pistolnya. Jin cepet-cepetnya ngelawak. Mereka semua kabur, sedangkan Pak Guru bersama Eric menyandera teman wanita Smith. Oh yeah, I do actually. Go. Jenko yang kehabisan peluru kemudian mencampur alkohol dan baterai yang dia pelajari dari kelas kimia. Come on, Blondie. What's this? Tequila? Singkat cerita, mereka saling berhadapan. Kemudian Jenko melindungi Smith dari tembakan. Smith yang ragu-ragu, akhirnya dia bisa menembak titik Pak Guru. Dari kejadian ini mereka kembali bersahabat. Di sisi lain, Eric juga tertangkap. Molly, it's good that you're mad at me. I'll let you down a lot of ways. Sesampainya di markas, mereka disambut seperti pahlawan. Karena mereka suka pesta dan wanita, akhirnya mereka ditugaskan kembali ke kampus menyamar sebagai mahasiswa. You two sons of bitches are going to college. Dan tamat. Berlanjut ke sequel yang kedua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.